Sampai jumpa lagi di channel Raja Peristiwa. Jangan lupa di subscribe, like, dan share setelah menonton video ini. Peristiwa tanggal 9 Januari. Markas PBB dibuka secara resmi di New York City tahun 1951. Pada tanggal 9 Januari tahun 1951, markas PBB dibuka secara resmi di kota New York. Tempat itu menjadi lokasi terpenting dan tempat utama PBB untuk melakukan sidang seperti sidang umum PBB, Dewan Keamanan PBB, serta sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Selain menjadi tempat berkumpul untuk melakukan sidang, dalam markas PBB juga terdapat gedung sekretariat PBB. Setelah dibentuknya PBB pada tahun 1945, dulu markas besar PBB berada di London. Namun, tepatnya pada 19 Oktober tahun 1949, batu pertama markas PBB diletakkan di kota New York City, Amerika Serikat. John Rockefeller II saat itu turut menghibahkan asetnya, yaitu sekitar 7 hektar tanah di tepi timur Manhattan kepada PBB. Hingga akhirnya bangunan yang memiliki 39 lantai itu rampung tahun 1951, yang terdiri dari atas gedung utama sidang umum, gedung-gedung konferensi, dan gedung sekretariat PBB. Setelah gedung utama kompleks selesai dibangun, pada tahun 1961 dibangun pula perpustakaan Denmark Jod serta gedung UN Plaza di antara tahun 1969 sampai tahun 1976. 2. Bendungan Aswan di Mesir mulai dibangun tahun 1960. Bendungan Aswan adalah proyek konstruksi penting bagi Mesir setelah revolusi tahun 1952. Bendungan tersebut mulai dibangun tahun 1960. Bendungan Aswan terletak di kota Aswan, Mesir. Tanpa dibendung, Sungai Nil akan tetap banjir setiap tahun saat musim panas dan merusak lahan pertanian karena air dari Afrika Timur mengalir masuk ke sungai ini. Presiden Gamal Abdel Nasir melakukan pembangunan untuk meningkatkan Mesir sebagai pemimpin gerakan persatuan Van Arab. Amerika Serikat awalnya menawarkan untuk mendanai proyek bendungan besar itu, tapi akhirnya mundur dari tawaran tersebut. Nasir mengarahkan pembangunan ke Inggris, Prancis, dan Israel. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berkolaborasi di PBB untuk memaksa penjajah menarik invasi, Uni Soviet memutuskan mendanai bendungan Aswan. Ini merupakan sebuah panggilan tindakan internasional untuk membantu melindungi peninggalan arkeologi di sekitar Sungai Nil di atas bendungan tersebut. Banyak monumen terselamatkan, meskipun ada beberapa juga yang hilang. 3. Tenggelamnya kapal Sea Wise di Hong Kong tahun 1972. Pada tanggal 9 Januari 1972 silam, kapal Sea Wise University, sebelumnya kapal Queen Elizabeth, tenggelam di pelabuhan Hong Kong. Meskipun upaya pemadam kebakaran besar selama 2 hari telah dikerahkan. Queen Elizabeth merupakan nama istri Raja George VI dan diluncurkan pada tanggal 27 September tahun 1938. Ini merupakan kapal uap penumpang terbesar yang pernah dibangun pada saat itu. Ketika Perang Dunia II dimulai, Queen Elizabeth dikirim dari New York, Amerika Serikat dari Southampton ke Inggris untuk melindungi dari bom Jerman. Kemudian, Queen Elizabeth menjadi kapal transportasi pasukan yang telah membawa hampir 1 juta tentara selama perang. Setelah perang, kapal kembali di layanan komersial dan menjadi satu operator dominan transportasi Atlantik, mengangkut ribuan orang bolak-balik antara Inggris dan Amerika. Setelah pensiun dari Kun Fat Line pada tahun 1968, Queen Elizabeth dilelengkan kepada penawar tertinggi. Kapal tersebut dibeli pada tahun 1970 oleh Taipan Taiwan Chiu Tung. Tung mengubah nama kapal menjadi Sea Wise University dan dimulai berubah fungsi. Kapal tersebut menjadi pusat pembelanjaan yang akan mengelilingi dunia. Namun, pada awal tahun 1972, saat kapal hampir selesai, kebakaran menghancurkan kebanggaan Cunard Line tersebut. Meski tidak ada korban jiwa,
2 tahun kemudian insiden kebakaran menjadi latar belakang adegan film kunci The Man with the Golden Gun film tahun 1974 yang dibintangi Roger Moore sebagai James Bond. 4. Lahirnya Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat ke-37 tahun 1913. Richard Mills Nixon lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1913 di California, Amerika Serikat. Ia adalah Presiden ke-37 Amerika Serikat yang bertugas pada tahun 1969 sampai tahun 1974. Sebelum menjadi presiden, Nixon telah malang melintang di dunia politik Amerika Serikat. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika dan senator dari California. Setelah menyelesaikan studi sarjana di White's College, ia melanjutkan ke Duke University Law School pada tahun 1937. Lulus dari Duke University, ia kemudian mengikuti wajib militer untuk membela negaranya di Perang Dunia Kedua. Usai perang, Nixon beralih ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota parlemen tahun 1947. Pada tahun 1952, Nixon yang telah menduduki jabatan senator negara bagian California ditawari oleh Dwight Eisenhower untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Dengan dukungan dana yang kuat, Dwight dan Richard pun berhasil melanggeng kejabatan eksekutif tertinggi di pemerintahan Amerika Serikat tahun 1956. Selanjutnya, Nixon menjabat sebagai wakil presiden selama 8 tahun di bawah kepemimpinan Eisenhower. Namun, setelah Eisenhower mengalami stroke, Nixon mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan kebijakan Amerika Serikat. Pada tahun 1960, ia maju sebagai calon presiden di Partai Republik. Namun ia kalah tipis dengan John F. Kennedy. Ia juga gagal memenangkan pemilu gubernur California tahun 1962, sehingga ia mengumumkan pengunduran diri dari partai politik. Tetapi pengunduran dirinya tersebut tidak berlangsung lama. Setelah kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 1968, ia kemudian menjadi presiden Amerika Serikat tahun 1974. Satu hal yang patut diingat semasa pemerintahan Nixon adalah terjadinya skandal Watergate tahun 1973. Hal ini memaksa Nixon untuk menghadapi pemakzulan oleh Amerika Serikat. Ia pun memilih untuk mengundurkan diri pada bulan Agustus tahun 1974. Itulah peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang perlu kamu ketahui. Dan jangan lupa simak juga peristiwa-peristiwa lainnya.